kembali dengan Jenny Kam Property Agent. Sahabat-sahabat bisa tebak nggak? Ini kira-kira di area mana sih? Kok apa? As a clue, ini tuh di daerah Gading Serpong. Dan yang lagi hype hari-hari ini ada klaster baru yang lagi launching dan developernya dari Sumarekon Serpong. Nah, untuk yang sudah nebak mungkin udah tahu ini daerah The Spring, tepatnya ada di Ruko Golfin, Sumarekon Serpong. Nah, Sumarekon ini sedang melaunching satu klaster terbarunya, klaster Ardea. Wow, kita bisa lihat ya klaster Ardea. Nah, sahabat-sahabat, klaster ini terdiri dari 3 lantai. Halo sahabat-sahabat semua, bersama saya lagi Jenny Kam Property Agent. Hari ini saya mau ajak kita untuk mereview ya satu rumah klaster terbaru dari Sumarekon Serpong. Ini ada di kawasan Gading Serpong dan namanya itu adalah klaster Ardea. Di belakang saya saat ini itu adalah klaster Ardea dengan ukuran 11 x 19. Sahabat-sahabat bisa lihat ya, untuk model rumahnya berbeda dengan klaster Sumarekon yang sebelum-sebelumnya, dibuat dengan 3 lantai. Dan sahabat-sahabat bisa lihat di belakang saya ini adalah carport untuk ukuran cukup besar, bisa memuat sekitar 2 mobil, dan juga sudah dilengkapi dengan kanopi kaca ya. Di belakangnya juga memuat garasi dengan automatic motor. Nah, sahabat-sahabat bisa ikut saya ke dalam. Garasinya bisa memuat 1 mobil. Sahabat juga bisa lihat untuk di samping kanan dari garasinya langsung menghubungkan bagian dalam daripada rumah Ardea ini. Nah, di garasi tadi kita melihat 1 pintu yang tadi saya sudah sempat sebutkan di awal. 1 pintu itu langsung menghubungkan garasi dengan lantai 1 dari rumah ini. Nah, pada saat kita masuk itu ada 1 ruangan. Sahabat-sahabat bisa melihat ruangannya cukup besar untuk memuat sekitar 2-3 seater sofa. Bisa menaruh untuk ruangan bersantai atau ruangan keluarga di lantai 1 ini. Di lantai 1 ini untuk ruangan keluarganya atau untuk living room-nya ini langsung bersebelahan dengan dapur basah dari rumah ini. Jadi dapur basah di rumah ini ada di lantai 1, sedangkan dapur bersihnya atau pantry-nya itu ada di lantai 2. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat di tempat ini, untuk lantai 1-nya itu sudah mempunyai fasilitas kamar mandi. Jadi di dalam sini bukan, biasanya kita cuma disuguhkan dengan toilet ya, yang disertai dengan wastafel dan kloset. Sahabat-sahabat bisa ikut saya untuk melihat bagian dalam. Sudah dilengkapi juga dengan wastafel, sudah dilengkapi dengan kloset dan ada pembatas kaca, dan juga sudah dilengkapi dengan shower. Semuanya ada di sini itu sanitary-nya semua sudah merek Kohler. Bersebelahan dengan kamar mandi di lantai 1, kita sudah diberikan 1 ruangan juga untuk tempat tidur. Tempat tidur ini bisa digunakan untuk tempat tidur tamu, atau jika ada orang tua yang menginap di rumah bisa ditaruh di lantai ini. Sahabat-sahabat bisa lihat ya, dari kamar ini disuguhkan dengan jendela-jendela yang ukurannya sangat besar. Saya tuh suka banget ya untuk rumah yang pencahayaannya baik gitu loh. Karena kita itu bukan cuma mau tinggal di dalam rumah itu, tapi mau sehat gitu. Pencahayaan yang baik itu membuat sinar matahari itu jadi cukup di dalam rumah tersebut. Nah, sahabat-sahabat juga bisa lihat di sini diberikan juga jendela. Di samping sini juga ada beberapa jendela yang besar. Nah, jendela ini bisa dibuka pada saat pagi hari sehingga sirkulasi udara juga baik. Nah, saya ada di dapur basah dari rumah ini dan sahabat-sahabat bisa melihat ukurannya, bisa untuk memuat sink, bisa untuk memuat bench-nya juga, kitchen bench. Di sini juga sudah disediakan untuk kompornya dengan 4 tungku, dan mereknya merek TK, juga ada cooker hood-nya. Sahabat-sahabat bisa melihat ya, sudah disediakan di tempat ini. Nah, untuk dapur basahnya tidak dengan bahan marmer untuk flooringnya. Tapi ini juga sudah sangat cantik ya, sudah sangat bagus, warnanya juga sangat baik gitu. Nah, dapur basahnya itu menghubungkan langsung dengan kamar untuk asisten rumah tangga. Sahabat-sahabat bisa lihat di sini ada
ruangan yang sudah disediakan untuk asisten rumah tangga. Nah, di sini jika saya terus menelusuri daerah ini, saya akan ketemu satu pintu, dan ini tuh adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Untuk kamar mandinya pun klosetnya merek Kohler. Untuk pathway ini, sahabat-sahabat bisa lihat itu langsung berhubungan dengan garasi, jadi langsung mengarah ke bagian depan dari rumah Ardea ini. Nah, kita akan review rumah ini. Kita akan mulai melihat main door. Masuk ke main door, kita akan masuk ke second floor. Langsung ke second floor dari rumah ini. Jika sahabat-sahabat masuk melalui pintu garasi, kita langsung masuk ke first floor-nya. Saya mulai mereview dari sana. Wow, ini main door ya. Main door dari cluster Dea ini. Sudah dilengkapi dengan smart door lock yang disediakan dengan merek Oasis. Sahabat-sahabat bisa lihat untuk pintunya cukup besar untuk main door ya. Pintunya ukurannya cukup besar, cukup tinggi. Nah, setelah kita masuk ke bagian utama atau main door, disediakan satu ruangan. Ruangan ini tidak terlalu besar, tapi paling tidak untuk menyambut tamu atau bila sahabat-sahabat mau bisa diikuti seperti ilustrasi di sini, menaruh beberapa pajangan-pajangan seperti foto keluarga atau apapun juga bisa ditaruh di atas sini. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ruangannya tidak ada sekat, tidak ada penutup, langsung terlihat semua yang ada di lantai kedua. Di second floor dari rumah ini semuanya terlihat. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat untuk dining areanya itu bisa memuat 8-seater ya. Di tempat ini ilustrasinya 8-seater. Cuman kalau misalkan sahabat-sahabat mau menaruh round table pun, dining round table, itu possible. Karena ruangannya cukup besar. Dan memungkinkan kalau mau menaruh round table sampai 10-seater. Sahabat-sahabat bisa lihat untuk dining areanya langsung disuguhkan dengan jendela yang besar. Kita bisa breakfast atau lunch atau dinner bareng keluarga dengan melihat pemandangan di luar. Nah, di belakang dari dining areanya nih tadi adalah pantry atau dapur keringnya ya, dapur kering. Sahabat-sahabat bisa lihat sudah disuguhkan juga dengan electric stove. Electric stove-nya sudah dilengkapi dengan merek Bosch. Sudah dilengkapi dengan merek Modena untuk cooker hood-nya. Ini lucu banget sih modelnya menurut saya. Biasanya kita melihat bentuknya kotak ya, tapi ini Modena memberikan satu ilustrasi, memberikan contoh yang baik juga untuk membuat round cooker hood. Nah, di belakang saya juga sudah disediakan tempat khusus untuk kulkas 2 pintu, juga udah ada ini wastafelnya. Untuk sink cuci piringnya sudah dilengkapi dengan merek TK. Kita bisa lihat untuk bench kitchennya juga sudah dilengkapi dengan marmer. Seperti yang saya mention juga bahwa semua material kebanyakan diimport langsung dari Europe. Nah, sahabat-sahabat ada satu ruangan di belakang dari dapur keringnya ini. Ruangan ini adalah toilet ya, toilet. Bukan bathroom atau bukan kamar mandi karena tidak ada shower. Cuman disediakan untuk kloset dan juga disediakan untuk wastafel. Semua yang ada di sini rata-rata adalah merek Kohler. Sahabat-sahabat bisa lihat bersebelahan dengan dining area, kita langsung disuguhkan dengan living area. Living areanya ini dilengkapi dengan ceiling yang sangat tinggi, jadi ada void di tengah-tengah sini, which is a good idea. Dan memang itu yang sedang dicari kebanyakan orang. Kita butuh ruangan yang besar, kita butuh ceiling yang tinggi, apalagi setelah penat menghadapi pekerjaan sepanjang hari. Untuk second floor memiliki hanya satu kamar tidur, tapi udah ensuite bathroom. Sahabat-sahabat bisa lihat di sini, ini kamar tidurnya ada 2 bagian, yang satu khusus untuk kamar mandinya, dan yang satu adalah khusus untuk ditaruh bed. Kita lihat kita ukuran ruangannya tinggi daripada ruangannya, dan juga dilengkapi dengan satu jendela kaca yang ada tepat di depan posisi bednya. Untuk kamar tidurnya juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi atau ensuite bathroom. Kamar mandinya juga sudah lengkap, ada kloset, ada shower, wastafel, dan semuanya sudah merek Kohler. Ini ada satu ruangan tempat yang bisa ditaruh untuk menaruh drawer pakaian-pakaian.
kamar ini mungkin bisa tepat dipakai untuk kamar anak, atau bila sahabat-sahabat ingin menggunakannya untuk kamar tamu juga boleh, ataupun juga mau diletakkan untuk kamar kerja atau working space pun masih boleh. Kamar utamanya sendiri ada di lantai ketiga dari rumah ini. Ya, bersebelahan dengan living area, sahabat-sahabat bisa lihat di sini disediakan kolam renang. Kolam renangnya cukup panjang ya, sahabat-sahabat, tidak terlalu lebar, tapi cukup panjang. Cukuplah untuk kita boleh melakukan beberapa olahraga, beberapa putaran di tempat ini. Nah, ini juga tidak dilengkapi dengan kanopi atau apapun, sehingga sahabat-sahabat juga bisa mempunyai opsi lain kalau tidak mau digunakan sebagai kolam renang, bisa juga untuk little backyard, atau bisa juga dipakai untuk taman, atau juga bisa dipakai untuk fish pond, apapun lah sahabat-sahabat bisa menggunakan area di samping living area ini. Sahabat-sahabat, kita dari lantai 2 menuju ke lantai 3 dari rumah Eldera ini. Sahabat-sahabat bisa lihat seperti di tangga yang sebelumnya, railingnya sudah dilengkapi dengan kaca. Dan ini cukup modern ya, sangat modern. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat setelah saya naik dari lantai 2 menuju lantai 3, di sini ada pathway yang bisa memperlihatkan seluruh bagian lantai kedua. Sahabat-sahabat bisa lihat untuk ceiling dari lantai kedua ke lantai ketiganya cukup tinggi. Nah, saya juga suka ya sama desain dari rumah ini karena dilengkapi dengan banyak kaca. Banyak kaca yang membuat kita tuh bisa melihat seluruh keadaan dari luar. Tapi nggak usah takut sahabat-sahabat karena kaca ini tidak tembus pandang. Dari dalam bisa melihat ke bagian luar tetapi tidak sebaliknya. Di sini ada 2 kamar. Nah, yang lebih besar of course kita bisa melihat ini adalah kamar utamanya. Tapi untuk diilustrasi rumah contoh ini, sahabat-sahabat bisa lihat ini dijebol oleh developer. Nah, dibuat sebagai ruang kerja. Di belakang dari tempat tidur sudah disediakan area untuk wardrobe-nya. Nah, karena dia master bedroom, sudah disediakan dengan kamar mandi yang juga dilengkapi dengan bathtub. Sahabat-sahabat tidak perlu khawatir juga untuk bathtub, untuk kloset, dan untuk wastafelnya, untuk kloset dan wastafelnya juga disediakan dengan merek Kohler. Semua yang ada di kelas ini rata-rata sanitary maupun bahan material seperti marmernya itu semua dibawa langsung atau diimport langsung dari Europe. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kualitas sanitary yang dipakai. Untuk showernya juga sudah dilengkapi dengan merek Kohler dan diberi pembatas kaca di antara bathtub dan shower. Nah, saya akan mengajak kita untuk ke kamar tidur selanjutnya. Nah, kamar tidur ini sahabat-sahabat bisa lihat di sini, ini bisa disediakan untuk kamar tidur anak ya, karena ukurannya slightly lebih kecil. Nah, tapi jangan khawatir, karena walaupun untuk kamar tidur anak, ukuran kamar ini memuat kalau kita menaruh queen size ya, queen size bed. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat di sini juga sudah disediakan area untuk menaruh wardrobe-nya, area untuk menaruh tempat belajarnya juga. Jadi ruangannya walaupun tidak sangat besar, tapi sangat generous dan juga jendela. Tidak perlu khawatir, seperti yang tadi saya bilang, kita itu menempati satu rumah, kita tuh mau di rumah itu tuh semua yang menunjang untuk kita tuh menjadi sehat, itu tuh perlu. Jadi cahaya matahari, perputaran udara, sirkulasi udara itu sesuatu yang sangat penting di dalam rumah. Menurut saya pribadi ya, dan rumah ini sangat baik. Sudah menempatkan semuanya itu on the top priority. Nah, sahabat-sahabat, kita bisa lihat untuk kamar mandinya, di sini dibuat terpisah. Jadi, di kamar mandinya untuk lantai ketiga ini ada satu yang terletak di luar kamar. Nah, sudah disediakan untuk wastafel dan klosetnya juga sahabat-sahabat bisa lihat, dan untuk showernya. Nah, ruangannya kira-kira seukuran ini.
sahabat-sahabat, tadi saya udah mention kalau untuk liftnya ini sendiri merek Schneider, dan jangan khawatir. Kadang-kadang kita berpikir dengan ada private lift di dalam rumah itu memakan watt listrik yang cukup besar. Jangan khawatir karena untuk private lift yang ada di klaster ini sudah cukup memadai untuk membuat kita menghemat listrik karena hanya akan memakan listrik pada saat kita menggunakannya, dan itu tidak besar listrik yang dipakai. Ya, sahabat-sahabat, saya udah mengajak kita untuk melihat rumah di klaster Art Dea ini dengan ukuran 11 kali 19. Adalah tipe yang terbesar. Untuk harganya itu dimulai di 9,3 M. Memiliki 3 kamar di lantai 3-nya. 1 master bedroom, yang 2 adalah bedroom khusus untuk anak-anak. Nah, untuk di lantai 2-nya kita tadi sudah melihat ada 1 kamar tidur dan dining room, dapur kering, dan juga living room. Nah, what do you guys think about the house? Cozy, elegant, modern, comfortable. Saya tuh suka ya sama rumah yang ceilingnya tuh tinggi-tinggi kayak begini. Terus pencahayaannya baik seperti ini gitu. Nah, sahabat-sahabat kalau ada yang interested nih sama rumah ini bisa menghubungi saya di WhatsApp saya langsung ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat-sahabat juga yang belum mensubscribe channel saya boleh di-subscribe, dinyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ya untuk next video dari saya. Untuk beberapa sosial media saya ada TikTok, saya ada YouTube, saya juga ada Facebook dan Instagram. Sahabat-sahabat bisa memfollow langsung untuk mengetahui juga beberapa rumah-rumah, bukan cuma primary tapi juga ada secondary yang mungkin sahabat-sahabat sedang mencari rumah bisa mengikuti saya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mengikuti. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton video saya. Silahkan untuk yang belum subscribe bisa mensubscribe dan juga bisa memencet loncengnya sehingga bila ada video selanjutnya kalian akan mendapat notifikasi. Di bawah sini juga ada alamat untuk sosial media saya, bisa di follow juga. Terima kasih semua.